wa taqwa dan kuat mampu ala af'alin syaqatin atas pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itu katanya Syekh Lakoni. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah sosok yang halus. Karena saking halusnya kita tidak dapat melihat yang berasal dari nur. Kalau ia mau tampak, maka tampak dalam bentuk-bentuk yang mulia, yang bisa bermacam-macam. Artinya tidak berbentuk ular, tidak berbentuk kala. Tapi kalau ia mau menampakkan diri, maka tampak dalam bentuk yang baik. Para malaikat mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bisa memindahkan gunung dan semacamnya. Hum ibadun mukramuna. Mereka adalah hamba-hamba yang terhormat. Yuwajibuna ala ta'ati wal ibadati. Mereka tekun ibadah, taat dan ibadah. Tak pernah melanggar aturan Allah. Maklum mereka tidak punya syahwat ya. Tidak punya kendala, tidak sama dengan manusia. Kalau manusia untuk selalu taat kepada Allah memerlukan perjuangan. Perjuangan melalui menghadapi nafsu. La yusafuna bidzukurati awil unusati. Tidak disifati dengan kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Mereka bukan laki-laki dan bukan perempuan. Tak laki, tak bini, tak bentuk ya. Wahum adapun mereka Rusulullahi adalah utusan-utusan Allah ila anbiya'ihi kepada nabi-nabinya Allah. Wa umana'uhu adalah orang-orang kepercayaan Allah ala wahyihi atas wahyunya Allah. Para malaikat adalah utusan Allah juga, tapi bukan kepada manusia secara umum, tapi kepada para nabi dan bertanggung jawab atas wahyunya Allah. Kalau para nabi kan diutus Allah kepada umat manusia, itu malaikat. Wal jinnu adapun jin, apa bedanya malaikat dan jin? Adapun jin adalah ajsamun latifatun hawaiyatun, adalah sosok-sosok yang halus juga sama dengan malaikat, latifah juga, tapi hawaiyah. Kalau malaikat itu nuraliyah, kalau ini hawaiyah. Malaikat adalah sosok yang lembut, halus, berupa nur. Kalau ini sosok-sosok yang halus, yang berasal dari udara. Tatasakkalu berbentuk-bentuk. Siapa jin? Biaskalin mukhtalifatin, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam, sama dengan malaikat. Tapi ada kemungkinan kalau jin ini bisa menjelma dengan bentuk yang jelek, berbentuk ular dan semacamnya. Wajadharu, dan terlihat minha dari jin af'alun ajibatun, pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang mengagumkan, bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Seperti Ifrit di zamannya Nabi Sulaiman kan sanggup mau memindahkan istananya Raja Bulqis ya, dalam waktu yang singkat.
Tapi Nabi Sulaiman menginginkan yang lebih singkat daripada yang ditawarkan oleh Ifrit. Bisa pindah dengan sekejap mata. Bukan jin, itu manusia biasa. Minhum ialah daripada jin al-mu'minu wal kafiru wal muti'u wal asi. Ada jin kafir, ada jin mukmin, ada jin kafir, ada jin yang taat, dan ada jin yang tak taat. Tak taat itu maksiat ya. Kebalikannya taat itu maksiat. Taat ini kan taat artinya yang diwajibkan dilakukan, yang dilarang dijauhi, namanya taat. Kalau tidak seperti itu namanya maksiat. Jadi maksiat, kapan orang itu disebut maksiat? Kalau dia tak melakukan apa yang diwajibkan atau melanggar apa yang dilarang, maksiat. Wasyayatinu, adapun setan. Jadi ada perbedaan malaikat, jin, dan setan. Adapun setan adalah ajsamun nariyatun, adalah sosok-sosok yang berasal dari api. Sa'nuha, yang adapun keadaannya, sayatin ilqa'un nafsi fil fasadi wal ghawayati, adalah menjerumuskan manusia di dalam kerusakan dan kesesatan. Itu misinya setan ya. Setan juga punya misi. Misinya setan adalah ilqa'un nafsi fil fasadi wal ghawayati, menjerumuskan manusia dalam kerusakan dan kesesatan. Caranya apa yang caranya? Bitadkiri asbabil ma'asi wal ladzati, dengan mengingatkan sebab-sebab terjadinya maksiat dan kelezatan-kelezatan. Pikirannya manusia diganggu, selalu ingat hal-hal yang menyebabkan, yang mengantarkan kepada maksiat dan kelezatan-kelezatan yang dilarang. Wa insa'i manafi'it ta'ati, dan dengan cara melupakan manfaat-manfaatnya taat. Manusia dibikin ingat pada setan dan dibikin lupa. Dibikin selalu ingat untuk melakukan hal-hal yang maksiat, dibikin lupa untuk melakukan ketaatan-ketaatan, wa ma asbaha dzalika, dan hal-hal yang serupa kepada hal itu. Kalau dalam Al-Quran, iblis sebagai babaknya setan itu disebutkan wa kana minal jinni, kan, bagian daripada jin. Wal jannatu haqqun, adapun surga itu adalah hak, suatu kebenaran yang tanpa keraguan. Qala Abdurrahmani As-Safuri, berkata siapa Abdurrahman As-Safuri, fi Nuzhatil Majalisi, di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ia mengatakan wa awwalul jinani, adapun pertama kalinya surga, surga yang paling pertama, Darul Jalal, adalah Darul Jalal. Ini namanya surga. Ada surga yang bernama Darul Jalal. Itu merupakan awal jinan, surga yang paling pertama. Milal lu'lu'i al-abyadi, terdiri dari permata putih. Terdiri dari permata yang berwarna putih. Wasaniha, adapun nomor duanya jinan,
surga yang kedua Darussalami adalah Darussalam. Min yakutin ahmara, dari rubi berwarna merah. Rubi. Rubi bukan rubi orang dawan ini. Wasalisuha, adapun nomor tiganya jinan surga yang ketiga Jannatul Ma'wa namanya. Min zabarjadin ahdarah, dari zamrud yang berwarna hijau. Jannatul Ma'wa. Warabi'uha, adapun nomor empatnya jinan surga yang keempat Jannatul Khuldi, adalah Jannatul Khuldi namanya. Min marjanin asharah, terdiri dari murjan yang kuning. Wa khamisuha, adapun nomor limanya jinan surga yang kelima Jannatun Na'im. Yang mana? Jannatun Na'im, surga Na'im. Min fiddatin bayda'ah, terdiri dari perak yang putih. Wasadisuha, adapun nomor enamnya jinan surga yang keenam Jannatul Firdausi, surga Firdaus. Dari apa? Min dahabin ahmarah, dari emas yang berwarna merah. Wasabi'uha, adapun nomor tujuhnya jinan surga yang ketujuh Jannatu Adnin, surga Aden, surga tempat bermukim. Min durrin abyadah, dari mutiara putih. Wasaminuha, adapun nomor 8-nya jinan surga yang ke-8 Darul Qarar, namanya Darul Qarar. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata siapa Ibnu Abbas, kusurul jannati adadu nujumis samai, adapun istana-istana surga adalah sejumlah bintang-bintang di langit. Sejumlah atau sebilangan bintang-bintang di langit. Bintang di langit berapa miliar. Kalau demikian surga, istana-istana surga banyak sekali. Wa anharuha, adapun sungai-sungainya surga adadu nujumis samai, adalah sejumlah bintang-bintang di langit. Sungainya juga sangat banyak. Wa fiha, dan ialah di dalam surga nahrun, adapun sebuah sungai. Yuqalu, yang dikatakan lahu, bagi sungai itu nahrul rahmati, sungai rahmat. Di surga ada sebuah sungai yang bernama Nahrul Rahmah, surga rahmat. Yajri, ia mengalir, surga itu mengalir fi jami'il jinani, di keseluruhan surga-surga. Intah. Di sini yang disebut ada 8 surga. Wan naru haqqun, adapun neraka adalah hak juga. Qala Nasrun As-Samarqandi, berkata siapa Syekh Nasr As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilina, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. An-niranu laha sab'atu abwabin. An-niranu, adapun neraka, niran itu jamak dari nar. Adapun neraka-neraka laha sab'atu abwabin, ialah bagi niron adapun 7 pintu. Neraka labeng bodo peto.
Likulli babin ialah bagi tiap-tiap pintu minhum dari umat manusia juz'un maksumun adapun bagian yang dibagi. Ini pintu untuk siapa, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Minar rijali wan nisa'i dari kalangan laki-laki dan perempuan. Surga, neraka pintunya ada 7. Maftuhatin yang terbuka. Buka. Ba'duha ashadu min ba'din. Adapun sebagian abwab, sebagian pintu ashadu adalah lebih rendah min ba'din daripada sebagian. Ada pintu yang rendah, lebih rendah dan seterusnya. Min babin ila babin masiratu sab'ina sanatan. Adapun dari pintu ke pintu, adapun perjalanan 70 tahun. Labang ke labang jauh. Dari satu pintu ke pintu yang lain jauh. Kalau dijalani sekitar perjalanan 70 tahun. Al-babu al-asfalu, pintu yang paling rendah. Fihi di dalam pintu yang paling rendah al-munafiquna, orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bodoh neraka paling bobo. Orang-orang munafik wa man kafarah dan orang-orang yang kafir min ashabil ma'idati dari ashabil ma'idah. Di dalam Quran ada surat Al-Ma'idah. Kenapa disebut surat Al-Ma'idah? Karena di dalam surat itu diceritakan tentang Ma'idah. Ma'idah, kaumnya Nabi Isa minta kepada Nabi Isa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ma'idah, hidangan langsung dari langit. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ila janiban Allah taala, permintaan mereka itu nikmat luar biasa. Tapi akhirnya mereka jadi kafir juga. Mereka disebut ashabul ma'idah. Wa ali fir'aunah dan keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun mayoritas kan kafir. Cuma ada 2 orang, mungkin istrinya sendiri dan seorang laki-laki. Pada Quran disebut wa qala rajulun min ahli fir'auna yaktumu imana, bukan baca. Berkata seorang laki-laki dari kalangan keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Yang lain ya kafir-kafir luar biasa. Orang yang hidup di lingkungan orang-orang kafir, apalagi keluarganya Fir'aun menjadi orang mukmin. Pintu yang pertama itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir dari kalangan ashabil ma'idah dan keluarga Fir'aun. Wasmuhu al-hawiyatu. Adapun nama pintu yang paling pertama itu adalah hawiyah. Hawiyah. Wal babus tsani, adapun pintu yang kedua, fihi al-musyrikun. Ialah di dalam pintu yang kedua orang-orang musyrik. Orang-orang yang mempersekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Wasmuha, adapun namanya, nama neraka, tempat hunian orang-orang musyrik, namanya al-jahim.
Wal babu as-salisu, pintu yang ketiga, fihi as-sabiun, ialah di dalamnya adalah kaum Sabiun, sekelompok orang Yahudi, sekelompok orang Yahudi. Wasmuhu, adapun namanya Sakor adalah Sakor. Dalam Al-Quran dikatakan masalakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk di dalam neraka Sakor. Wal babu ar-rabi'u, adapun wal babu ar-rabi'u, dan pintu yang keempat, fihi, ialah di dalam pintu yang keempat, iblisu, adapun iblis, ini karaton ya. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang ikut kepada iblis. Wal majusu, dan orang-orang kafir majusi, orang-orang yang menyembah api. Wasmuhu, adapun namanya Ladha, adalah Ladha. Wal babu al-khamisu, dan pintu yang kelima, fihi, ialah di dalam pintu yang kelima, al-yahudu, adapun orang-orang Yahudi. Wasmuhu, adapun namanya adalah al-hutamatu, hutama namanya. Wal babu as-salisu, pintu yang keenam, fihi, ialah di dalamnya an-nasara, adapun orang-orang Nasara. Wasmuhu, adapun namanya as-sa'iru, adalah sa'ir. Wal babus sabi'u, pintu yang ketujuh, ini pintu sepadan teki, fihi ahlul kabair, di dalam pintu yang ketujuh ahlul kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar, orang-orang pelaku dosa besar, min ummati Muhammadin, dari kalangan umat Nabi Muhammad, alladzina matu, yang mati, walam yatubu, dan tidak bertaubat. Umat Muhammad yang suka melakukan dosa besar dan mati sebelum bertaubat, nerakanya adalah pintunya pintu yang ketujuh. Intah. Pintu yang keberapa saja ya sama-sama tak enak ini. Wa amma jahannamu, adapun jahannam, seringkali disebut jahannam itu neraka yang keberapa itu. Fahiyah, maka adapun jahannam, ismun limajmu'iha, adalah nama bagi keseluruhan neraka-neraka. Neraka yang manapun bisa disebut jahannam. Kama afadahu ba'dul masyayikh, sebagaimana menyebutkan, menerangkan kepada hal itu siapa sebagian masyayikh. Wa jami'u ma ja'a bihi, wa jami'u ma, adapun semua apa, ja'a, yang datang, bihi, dengan ma, Sayyiduna Muhammadun, siapa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakun, adalah hak. Segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hak, merupakan suatu kebenaran. Kan mi'raji, seperti mi'raj. Seperti mi'raj, yakni dinaikkannya kanjeng Nabi, seperti mi'raj bijasadihi, dengan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan fisiknya Nabi, ilas samawati, ke langit-langit, ke beberapa langit. Yang dimi'rajkan Allah itu bukan hanya rohnya, akan tetapi jasad dan waruhan, fisiknya juga. Ba'dan Isra'i, setelah Isra,
setelah diisrakan ila baitil muqaddasi ke baitil muqaddas, diisrakan yaqdatan secara yaqdah, yakni bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan cekak. Farawa Sabitun Al-Banani, meriwayatkan siapa Sabit Al-Banani, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adalah bersabda, utitu bil buraki, aku didatangi buruk. Didatangi buruk. Tahu-tahu berdesinya di buruk kantor. Wa huwa adapun buruk, dabbatun adalah seekor hewan, abyadu yang putih, tawilun yang panjang, putih panjang, fauqal himari, di atasnya himar, wudunal bauli, dan di bawah keledai. Lebih besar dari himar tapi lebih kecil daripada keledai. Yada'u, meletakkan buruk, meletakkan hafirahu, akan tapak kakinya, indah muntaha tarfihi, pada ujung penglihatan matanya. Sampai sejauh mana matanya ia melihat, maka kakinya langsung berada di situ. Farokibtu, maka aku pun naik, mengendarai. Fasarah, maka berjalan apa buruk. Berjalan buruk bi dengan membawa aku. Hatta ataitu baital muqaddasi, atau baital maqdisi, sehingga pada akhirnya aku datang ke Baitul Maqdis, sampai dapat ke Baitul Maqdis dari Palestina yang sekarang menjadi rebutan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Nasara. Farabattuhu, maka aku mengikat buruk, dipanggil bil halqati, di tempat pengikatan, allati yarbutu, yang mengikat, biha dengannya al-anbiya'u, siapa para nabi. Buruk itu aku ikat di tempat yang menjadi tempat mengikat kehayawan oleh para nabi. Pangker buruk itu, summa dakhaltu al-masjidah, kemudian aku masuk masjid, Masjidil Aqsa. Fasallaitu fihi, maka aku pun sholat di dalam masjid, ini 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian saya keluar dari masjid. Faja'ani Jibrilu, maka datang kepadaku siapa Jibril, bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Jibril datang kepadaku dengan membawa wadah dari khamr dan wadah dari susu. Membawa 2 wadah, yang satu berisi khamr, yang satu berisi susu. Aku disuruh milih. Fakhtartul labana, maka aku pun memilih yang susu. Faqala Jibril alaihi salatu wassalamu, maka malaikat Jibril bersabda, ikhtarta al-fitrata, engkau telah memilih fitrah. Fitrah yakni wata asli daripada manusia.
Fitrah kemanusiaan artinya watak asli dari manusia itu adalah baik dan suci. Yang membuat manusia itu kemudian macam-macam kehilangan fitrah ya akibat lingkungan dan pergaulan. Summa ulijabina ila samai. Kemudian kami dimi'rajkan ke langit. Dimi'rajkan ke langit yakni naik ke langit. Kami maksudnya saya dan malaikat Jibril ya. Buruknya ipangkir Baitul Maqdis. Fastaftaha Jibrilu, maka minta dibukakan pintu siapa Jibril. Sampun ada pakaran kapan setan, malaikat Jibril minta kepada penjaganya agar supaya dibukakan pintu. Fastaftaha Jibrilu, maka minta dibukakan siapa malaikat Jibril. Bagilah lalu ditanya oleh orang yang menjaga pintu, man anta, sambian siapa? Maro-maro minta dibukakan pintu. Qala berkata, menjawab siapa Jibril? Jibrilu, saya Jibril. Kila ditanya, wa maka siapa yang bersama sambian? Sambian bersama siapa? Qala menjawab siapa Jibril, bersama saya Muhammad. Saya bersama Muhammad. Kila ditanya malaikat Jibril, wa qad bu'isa ilaihi, apakah telah diutus Muhammad? Jadi orang nangis, bersetak tahu cak Nabi Muhammad pun diutus. Maka Nabi bertanyaan, wa qad bu'isa ilaihi, apakah sudah diutus apa Muhammad? Qala menjawab siapa Jibril, betul, qad bu'isa ilaihi, benar-benar telah diutus siapa Muhammad. Fafutihalana, maka dibukakan pintu untuk kami. Maka pintu pun dibuka untuk kami, aku dan Jibril. Faiza Nabi Adam alaihissalam, ternyata aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ternyata di situ ada Nabi Adam. Farahhaba bi, maka dia mengatakan marhaban, selamat datang. Dia menyambut aku. Farahhaba bi, maka ia menyambut aku. Wada'ali, dan mendoakan aku. Mendoakan bi khairin, dengan baik. Mendoakan dengan doa yang baik. Summa urijah bina ila samai as-saniyati. Kemudian dimi'rajkan kami ke langit yang kedua. Dinaikkan ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka minta dibukakan pintu malaikat Jibril. Fakilah, maka dikatakan, man anta, sambian siapa? Pada pertanyaannya seperti saat minta izin di pintu yang pertama. Man anta, sambian siapa? Qala menjawab, Jibril, saya Jibril. Kila ditanya lagi, wa maka siapa yang bersama sambian? Sambian bersama siapa? Qala menjawab siapa Jibril, bersama saya Muhammad. Kila ditanya lagi, wa qad bu'isa ilaihi, apakah sudah diutus kepada Muhammad? Qala menjawab siapa Jibril, qad bu'isa ilaihi, sudah benar-benar diutus Nabi Muhammad. Fafatahalana, maka membuka pintu petugas lana bagi kami. Bisa saja fafutihalana, maka dibukakan pintu untuk kami. Faizan ana bibnail khalatih,
Isa bin Maryam wa Yahya ibni Zakaria. Ternyata aku bertemu dengan putranya seorang bibi. Ibnai. Ini dua putra. Ana ketemu dengan dua putranya bibi. Khala ini adalah saudaranya ibu. Kalau saudara perempuannya ibu. Kalau saudara perempuannya ayah, ammahnya mana. Kalau bahasa Madura dan bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara paman dari ibu dan paman dari bapak, antara pipi dari ayah dan pipi dari ibu. Ternyata saya ketemu dengan kedua putranya Khala, kedua putranya bibi. Isa bin Maryam, yang dimaksud dua putra itu Isa bin Maryam wa Yahya dan Yahya bin Zakaria. Bin Zakaria, Yahya ini putranya Nabi Zakaria. Ibunya Nabi Yahya berarti istrinya Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria ini sesungguhnya adalah pipi Siti Maryam. Bukan pipinya Nabi Isa. Tapi seringkali pipinya ibu dianggap sebagai pipinya sendiri. Ibu saya punya pipi, dianggap pipi saya juga. Ya. Nabi Isa ini kan putranya Siti Maryam ya. Siti Maryam itu putranya Imran. Istrinya Imran itu namanya Hannah. Hannah ini adalah saudaranya istrinya Nabi Zakaria. Jadi walhasil istrinya Nabi Zakaria ini Siti Maryam yang di sini dianggap sebagai pipinya Nabi Isa. Di langit kedua itu aku bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Sallallahu ta'ala alaihima. Farahaba bi, maka menyambut siapa keduanya, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, menyambut bi kepadaku, yakni mengucapkan marhaban, ya. Selamat datang kamu. Waja'awa, dan beliau berdua berdoa untuk aku bi khairin, dengan baik, mendoakan kebaikan kepadaku. Summa urijah bina ila sama'i sadisati, kemudian dimi'rajkan kami ke langit yang ketiga. Fadzakara atau fadzukira mislul awwali, maka disebutkan seperti yang pertama. Apa yang disebutkan? Fastaftaha, ya. Malaikat Jibril minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, kamu siapa? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus? Iya, sudah diutus. Lalu dibukakan pintu, ya. Cara tanah sama dengan yang pertama. Ini langit yang ketiga. Langit keempat, keenam, kelima, dan ketujuh sama cara tanah. Faputihanana, maka dibukakan pintu untuk kami. Faizan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa idza huwa, ternyata beliau Nabi Yusuf itu qad u'tiya satrul husni, telah dianugerahi separuh kegantengan. Setimun isunya Allah Ta'ala matoron 100 kegantengan. 100% ibu Nabi Yusuf.
Qad u'tiya satrul husni, telah dianugerahi separuhnya kebaikan, keindahan atau kegantengan. Ganteng ungu. Farahaba bi, maka Nabi Yusuf menyambut aku. Marhaban. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan baik untukku. Itu ketiga. Summa urijah bina ila sama'ir rabi'ati, kemudian dimakrifkan kami ke langit yang keempat. Fadzukiru misluhu, maka disebutkan seperti yang pertama. Artinya malaikat Jibril minta dibukakan pintu. Lagi ditanya, sampeyan siapa? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus? Iya. Lalu dibukakan pintu. Fa'idha Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam. Ternyata aku ketemu dengan Nabi Idris. Farhababi, maka ia menyambut aku. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan baik untukku. Tsumma urijah bina ila sama'il khamisati, kemudian dimi'rajkan kami ke langit yang kelima. Wa idzan Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku ketemu dengan Nabi Harun di situ. Farhababi, maka dia menyambut aku. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan baik untukku. Summa urijah bina ila sama'is sadisati, yang kelima Nabi Harun. Kemudian kami dimi'rajkan ke langit yang keenam. Faidan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku di situ ketemu dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Farhababi, maka beliau menyambut aku. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan baik untukku. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ati, kemudian dimi'rajkan kami ke langit yang ketujuh. Faidan Nabi Ibrahim, ternyata aku di situ bertemu dengan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim langit ketujuh, musnidan zahrahu, halai menyandarkan punggungnya, nyandar ilal baitul ma'mur, ke baitul ma'mur. Nabi Ibrahim nyandar ke baitul ma'mur. Baitul ma'mur mereka ya tempat yang makmur, rami. Di situ banyak sesuatu. Faidan, ternyata adapun Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu posisinya lurus dengan Baitullah. Baitul Ma'mur di langit ketujuh, Baitullah di bumi, posisinya lurus. Faidan tiba-tiba atau ternyata adapun Baitul Ma'mur, yadkhuluhu, ialah masuk ke Baitul Ma'mur, kulla yaumin, setiap hari, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tak kembali lagi. Benar. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, saya akan hongkong lagi. Dimakan hongkong. Jangan buat tak, tapi beli hongkong.
Mari Indonesia Hong Kong kakan. Biar tangan jeneng.